Saat mereka kembali dari rumah sakit, Mary melihat ada lebam di lengan Tara. Tapi saat Mary menanyakannya, Tara sendiri tidak tahu dari mana lebam itu. Tiba-tiba saat itu terdengar sesuatu terjatuh dan pecah. Ternyata beberapa bingkai terjatuh dan pecah dengan sendirinya. Si nenek kemudian mengambil foto suaminya. Tiba-tiba jarinya terluka dan darahnya terkena wajah suaminya itu. Si nenek berkata kalau pasti ayah Anthony masih marah karena mereka belum juga punya anak laki-laki. Anthony yang mendengar itu sedikit kesal dengan ibunya itu dan percekcokan kecil pun terjadi. Saat Anthony akan pergi, ia melihat Tara yang sedang melukis sendirian di kamar. Tapi ketika Anthony meninggalkan Tara, tiba-tiba Mary yang saat itu melihat Tara langsung menghentikan kursi goyang yang bergoyang dengan cepat itu. Mary sedikit memarahi Tara yang merengek dan menangis karena dia sendiri nggak sadar dengan apa yang terjadi. Sementara itu, di pabrik, atasan Anthony menyuruhnya untuk memecat semua karyawan karena pabrik lagi ada masalah dan akan menutup pabrik selama 6 bulan. Tapi untuk Anthony, dia masih disuruh bekerja selama 2 bulan untuk menjaga segala sesuatunya di sana. Karena itu Anthony pun bekerja hingga larut malam. Saat ia akan pulang, ternyata motornya rusak. Seorang pria tua datang dan menawarkan lampunya untuk Anthony bawa pulang berjalan kaki. Tapi saat di jalan, Anthony mendengar sesuatu. Tiba-tiba pria berbaju putih lewat. Anthony memanggilnya dan mereka pun berjalan bersama. Mereka juga mengobrol. Namun saat Anthony menunjukkan rumahnya pada pria itu, ternyata pria itu tidak ada, guys. Anthony pun kemudian sangat merasa takut dan cepat-cepat pulang. Namun sebelum masuk ia cuci muka di sumur dekat rumahnya itu. Dan Anthony kembali lari dan cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Saat Anthony mulai tenang, si ibu memberikan kalung peninggalan ayahnya dan mencoba menenangkan Anthony. Ibunya berkata laki-laki itu pasti langsung pergi saat Anthony selesai bicara. Saat mereka semua kembali tidur, Sophie lagi-lagi mendengar suara dan terbangun. Namun ia melihat Tara di sebelahnya berdiri sambil berbicara. Sontak Sophie langsung menjerit. Anthony dan Mary langsung mendatangi kamar kedua putrinya itu. Sophie dengan terbata berkata kalau ia melihat Tara berbicara dan ini sudah yang kedua kalinya. Tapi mereka semua hanya menganggap Sophie berhalusinasi. Paginya ternyata motor Anthony telah diperbaiki dan ia harus pergi ke pabrik meski hari Minggu. Sementara itu si abang tukang rupanya datang untuk memperbaiki jendela dan pintu. Tiba-tiba seorang gadis kecil muncul dari sebelah abang tukang ini. Tara yang melihatnya memberitahukan Sophie. Mereka berdua langsung mendekati gadis kecil itu. Anak itu kemudian mengajak Tara dan Sophie bermain paci dan akan mengajari mereka berdua di lantai atas. Tapi sebelum itu Sophie meminta izin kepada si abang tukang ini. Sophie berkata pada si abang tukang kalau ia meminta izin bermain dengan adiknya di lantai atas. Abang tukang itu agak sedikit bingung dan mengizinkan mereka untuk bermain. Mary melihat anak-anaknya di kamar yang sedang bermain paci. Mary bertanya dari mana mereka mendapatkan permainan itu. Sophie berkata kalau adik abang tukang itu yang menemukannya di rumah mereka. Sekarang ia sedang ke lantai bawah. Kemudian Mary meminta tolong kepada si abang tukang untuk memberikan minuman pada anak-anak di lantai atas. Mary berkata hanya ada 3 gelas. Karena itu si abang tukang dan adiknya dapat minum bersatu gelas berdua. Si abang tukang yang semakin bingung pun mengiyakannya saja. Malam pun tiba. Anthony tiba-tiba terbangun saat ia mendengar sesuatu. Ia kemudian keluar kamar dan turun untuk memeriksa. Tiba-tiba ia melihat Tara yang sedang menimba air di sumur sendirian. Tentu Anthony jadi panik. Saat ia akan mendekati Tara, Anthony mendengar suara tawa dari lantai atas. Ternyata sosok hantu wanita dan beberapa anak kecil muncul bersamaan dengan Tara yang terjatuh. Namun saat Anthony melihat Tara sembari memanggil namanya, justru ia didorong dan terjatuh ke dalam sumur. Paginya Mary mencari-cari suaminya yang udah gak ada saat ia terbangun. Ia bertanya pada ibu mertuanya pun juga tidak tahu. Kemudian ia mendengar suara Anthony memanggil dirinya dari arah luar. Mary sangat kaget saat melihat Anthony di dalam sumur. Untung saja dia masih hidup. Saat Anthony berhasil dikeluarkan, Anthony sedikit bingung melihat Tara yang masih ada dan hidup. Anthony kemudian menceritakan apa yang terjadi tadi malam kepada Mary. Anthony berkata kalau ia merasa
ada yang memperhatikan mereka di rumah itu. Tiba-tiba, telepon berdering. Rupanya dari pabrik. Anthony harus pergi dan pulang terlambat. Namun saat malam tiba, Tara dan adik tukang itu turun dari tangga. Sophie yang melihat bertanya-tanya, apa yang dilakukan adik si tukang itu jam segini di rumahnya. Tara berkata, apa kakaknya mau ikut? Mereka berdua akan bermain di luar rumah. Sophie berkata ia tidak mau karena ia harus mengerjakan PR dan menyuruh mereka pergi berdua saja. Tidak lama Mary mencari Tara dan bertanya pada Sophie. Saat Sophie memberitahukan Tara bermain di luar bersama adik sang tukang, Mary langsung memarahi Sophie karena membiarkan adiknya bermain di luar. Pada malam hari, Mary langsung mencari keluar rumah. Mary bertanya pada pria tua yang lewat. Mary langsung pergi saat pria itu menunjukkan arah Tara pergi. Namun untungnya Tara bertemu dengan Annama di jalan. Sementara Mary pergi ke rumah abang tukang dan bertanya di mana adik perempuannya. Si tukang pun bingung dan berkata ia tidak memiliki adik perempuan. Si abang tukang pun menceritakan kejadian sebelumnya saat anak-anak meminta izin bermain di lantai atas bersama adiknya dan menceritakan saat Mary membuat jus hanya 1 gelas untuk diminum olehnya dan juga adik perempuannya. Mary semakin cemas. Jika si abang tukang tidak punya adik perempuan, lalu dengan siapa Tara pergi? Saat Mary mencari lagi, ia kemudian bertemu dengan Annama dan Tara. Ia sangat lega karena Tara baik-baik saja. Setelah menanyakan di mana Mary tinggal, Annama kemudian mengantarkan Mary pulang. Tapi saat melihat rumah Mary, Annama melihat sosok hantu perempuan dan juga hantu anak-anak di lantai atas.